Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau ganti baterai ini ya, Airpump Portable merek Xiaomi yang sudah saya bongkar. Ini casingnya sudah ditulisin sama user ya, di sini baterai drop. Jadi memang dia baterainya kondisinya udah drop dan si airpumpnya udah saya bongkar. Penampakan casingnya seperti ini. Ini ada beberapa casing lagi ini untuk tombol-tombolnya. Terus di sini skrupnya sama ini tutup skrup yang paling pertama harus dibuka saat dibongkar. Ini letaknya ada di paling bawah ya, di bottomnya. Ini untuk cowok untuk tempat chargingnya. Nah ini di bawah sini. Nah ini dia. Nah seperti ini. Oke, udah saya siapin baterainya yang baru. Baterainya pakai jenis 18650 ya. Yang seperti ini saya pakainya Samsung untuk spare part yang barunya. Yang lamanya masih di sini, masih di unitnya, belum saya lepas ya. Ini karena dibongkar dulu, dites dulu. Jadi untuk menyalakan si air pumpnya itu cukup dilepas selangnya seperti ini. Dia udah nyala langsung, tinggal pencet tengahnya seperti ini. Untuk menunya sendiri bisa diganti-ganti, ada tipe untuk apa namanya? Untuk pilihannya untuk sepeda, untuk motor, untuk mobil sama untuk bola ya. Oh, kayak gini tuh. Jadi ini sebenarnya dia masih apa namanya? Nyala, berfungsi dengan baik, cuman ya kayak gitu, baterainya aja drop. Jadi nggak kuat, mungkin nggak kuat lama gitu ya. Oke, langsung aja kita bongkar untuk mengganti baterai yang lamanya. Ini beberapa skrup udah saya lepas ya, udah tinggal 3 biji doang yang nempel di mainboardnya di sini. Hati-hati saat bongkarnya karena di mainboard ada tersambung wire. Untuk jangan lupa ini selangnya selalu dimasukin karena di sini ada switch untuk on-nya. Jadi kalau posisi selangnya dilepas itu dia nanti nyala ya mesinnya. Nah, di sini di bawah ada soket fleksibel. Ini harus dilepas dulu. Hati-hati nyabutnya ya. Memang agak mepet ya. Aduh, tuh mepet banget. Jadi kecabut dua-duanya. Oke, ada dua buah fleksibel yang tersambung ke sini. Ada. Oke, tinggal kita lepas baterainya, baterai yang lamanya. Ini BMS-nya harus dilepas dulu. Pertama-tama kita lepasin si ininya dulu ya. Solderan plat baterainya kita lepas dulu. Saya sudah siapin soldernya, udah panas. Langsung kita lepas dengan harus sangat hati-hati, takutnya kesentuh-sentuh bagian lain ya. Oke, kita lepas skrup BMS baterainya.
Nah, ini kita angkat baterainya ya. Oh, BMS-nya dulu kita angkat. Ini plat dari baterainya. Oh, sini belum lepas ya, masih ke solder. Ini kita angkat BMS baterainya. Nah, sudah. Lalu kita angkat baterainya, berikut sama casing-casingnya. Nah, ini dia baterainya ya. Ini kita sisihkan dulu. Nah, ini dia baterainya. Ini kita lepas. Casingnya. Ini label baterainya. Oke, ini nyangkut ya, platnya nyangkut ke casing, kita amankan dulu. Nah, ini dia, udah bisa dilepas baterai yang bawaannya seperti ini. Ini sebelumnya juga sudah saya coba lepas ya, cuman karena si baterainya belum masuk, jadi saya rakit lagi. Pelan dulu. Ya. Salam. Untuk platnya sendiri, saya juga udah nyiapin platnya yang baru, karena kalau lepas dari sini platnya ini kemungkinan agak susah nanti weldingnya lagi ke baterai yang baru ya. Jadi saya siapin plat yang baru aja. Ini sekalian kita siapin spot weldernya. Kita colokin ke sini spot weldernya. Oke. Nah, ini platnya kita siapin juga. Perlu diperhatikan nanti untuk memasang baterai ke casingnya, ini diperhatikan posisi dari plus sama minus di BMS-nya ya. Ini plusnya yang sebelah sini, minusnya sebelah sini, plusnya yang sebelah sini, sebelah kiri. Ini minus ada di sebelah kanan. Jadi nanti posisi di casingnya disesuaikan, jangan sampai kebalik. Plusnya ada di sebelah kiri, jadi di sebelah sini, pojok sini yang plusnya. Nah, kayak gini. Ini minusnya ada di sebelah sini. Nah, kayak gini ya posisinya ya, jangan sampai kebalik atau ketuker. Oke, ini kita pasang ke sini si casingnya, kita rapetin lagi solasinya. Ini dikasih solasi baru lebih bagus juga, tapi kalau masih rapat, solasi lamanya kita pasang lagi aja seperti ini. Tinggal kita pasangin si platnya ya. Platnya ini untuk 2 buah untuk ke BMS, ini 1 buah untuk ke B1 nya untuk ke serinya. Kita ukur-ukur dulu aja. Sini untuk yang ke serinya kita gunting dikira-kira aja ya, segini. Oke, ini kita welding. Ini bisa buat ganjel sepertinya ya. Nah, kalau nggak diganjel susah. Ini harus diganjel seperti ini. Diposisikan plat nikelnya biar dia presisi. Oke, kita nyalakan spot weldernya. Untuk spot weldernya sendiri ini udah pernah saya coba.
Jadi powernya, oh sorry, ini mode power bank. Harus tekan lama baru dia keluar mode spot welder. Nah kayak gitu, ada bunyi. Nah ini baterainya masih 85% ya. Untuk powernya sendiri cukup di di angka 1 aja, karena kemarin saya sempat kegedean powernya di angka ini. Tinggal turunin aja, pentokin di angka 1, tapi kita pakainya tekennya yang bagian yang lancipnya, yang pojokannya ya, jangan bagian yang ratanya. Kalau bagian yang ratanya dia kurang nempel, jadi di bagian yang lancipnya aja yang kita tekan ke platnya. Cukup di power 1 aja. Ini emang rada lumayan kencang juga sih powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagian yang pinggirannya aja, yang lancip-lancipnya kita tekan ke sini. Nah itu dia, itu udah cukup kuat ya. Nah oke. Sisi satunya. Nah ini aja udah cukup kuat ya. Kalau misalnya kurang yakin, kurang kuat, kita tambahin 1 atau 2 titik lagi di zigzag. Udah cukup ya. Kita matikan spot weldernya ya, di off. Nah kayak gini setelah kita kasih plat baterainya yang baru. Ini kita coba cek voltasenya. Ini kutub positifnya ada di sebelah sini, ini kutub negatifnya. Total 7,4 ya, 7,4 volt. Oke, sip. Tinggal kita solder ke BMS baterainya. Ini kita posisikan dulu si kalengnya. Kita masukin ke sini casing baterainya. Oke. Kita posisikan BMS-nya seperti semula. Dimasukin ke kunciannya ya. Dipasin. Nah ini tinggal kita kasih skrup. Sudah pas di tempatnya. Kita kasih skrup dulu biar dia nggak goyang. Sip, udah dikencangin skrupnya, tinggal kita solder platnya ya. Kita solder plat baterainya ke BMS. Ini kita posisikan dulu aja si platnya. Kalau misalnya terlalu panjang, kita bisa potong ujungnya biar si timahnya nanti nempel maksimal. Sudah di solder semua platnya ke BMS ya. Tinggal kita coba pasang si mainboardnya. Mainboardnya kita pasang ke sini. Ini disambungin 2 buah fleksibelnya. Ini bagian yang agak susah karena pendek ya, pendek banget si kabelnya.
kabel ininya, fleksibelnya. Harus dengan bantuan pinset. Tadi juga ngelepasnya rada susah juga ya. Nah, ini udah masuk yang bawah, tinggal yang atas. Ditekan sampai dia mentok. Biasanya ada sensasi kloknya kayak gitu. Jangan ngambang ya soketnya. Nah, itu dia. Ini udah masuk. 2 buah soket udah masuk ya. Oke. Kita posisikan lagi mainboardnya. Lalu dikencengin lagi skrupnya. Soalnya ada satu bagian mainboard yang dia cuma nempel doang konektornya ya. Oke. Ini casing belakangnya langsung kita pasang aja ke sini. Takutnya pada saat tes nanti kepegang gearnya ya. Ini ada gearnya, ada tuas untuk pompanya. Kalau dipasang casingnya kayak gini kan lebih aman megangnya, nggak kepegang gearnya ya. Oh iya, ini tadi agak ngembung. Apa jangan-jangan si kabelnya ini ya kepencet ya. Diperhatikan lagi posisinya biar jangan sampai ada kabel yang kejepit. Tuh, ini juga agak ganjel. Takutnya ada kabel kejepit doang. Jadi harus benar-benar presisi casingnya, masangnya. Apakah ada yang kendor? Kita coba cas dulu. Saya ambil chargeran dulu ya. Yang saya siapin chargeran, kita cek dulu, dicas dulu apakah masuk di casnya. Chargerannya yang kecil micro USB. Nyala, normal 1,8 ampere. Kita coba lepas, tapi nggak mau on ya. Kenapa ini? Apa memang kondisinya kosong banget? Kalau saya lihat di Smart USB sih normal 1,9 volt. Apakah kurang nempel konektornya? Kita coba pastiin lagi. Kita rapetin lagi. Coba lepas. Oh iya bener. Nah, ini udah bisa ya, on ya. Mungkin tadi kurang pas si ininya, posisi apa namanya, soketnya. Kita pasang lagi skrupnya. Ini di belakang display sini, LED displaynya ini ada soket BMS yang terhubung ke mainboard ya. Jadi memang harus pas, harus presisi.
Kalau kurang presisi itu dia nggak mau nyala karena si baterainya nggak terhubung ya ke mainboard. Cukupnya. Sip, kita coba lagi on. Nah, ini udah bisa. Kita coba tekan si ininya, onnya. Kita coba colokin ke charger. Nah, itu posisinya charging ya, ada kedip di situ. Oh, kalau posisi charging dia memang off ya posisinya. Jadi kalaupun si selangnya dilepas, dia posisinya kalau di cas itu off. Kita coba. Nah, ini on kan. Ini posisi selang dilepas seperti ini, kita cas. Oh iya benar, off. Jadi nggak bisa nyala sambil dicas. Dia harus dilepas dulu chargerannya baru on. Oke. Nah, itu dia. Oh iya benar. Ini buat naikin nurunin barnya. Ini buat modenya. Tadi sepeda ya, kesini sepeda, mobil, bola. Nah, ini buat sepeda. Oke, sudah bisa ya, udah nyala, dicas juga udah normal. Kita coba colokin lagi. Nah, itu dia. Kita cek di sini 1,8 ampere. Oke, tinggal kita pasang ke casingnya. Dirakit lagi portable air pumpnya. Ini kita pasang lagi sekrup-sekrupnya. Dikencengin secukupnya juga sekrup-sekrupnya. Lalu kita pasang tutupnya ya. Ini tutup sekrupnya. Ya hanya kuncian aja. Bukanya dicungkil. Nah, itu dia. Sip. Jadi ada skrup tersembunyi di sini untuk melepas casingnya. Oke, ini dia pot untuk ngecasnya di sini. Kita coba colokin lagi ke charger ya. Pakai colokan micro USB. Nah, indikatornya udah nyala, ngecasnya 1,6 ampere. Sejauh ini normal ya. Kita coba on. Posisi ngecas dia nggak mau, nggak bisa. Jadi harus posisi lagi nggak dicas seperti ini. Kita cabut. Nah, ini untuk modenya sepeda, motor, mobil, bola paling bawah ketutupan sama ini ya. Nah, itu dia. Nah, oke, kita coba. Oke, kita cas full dulu. Dan kita tinggal kasih info ke usernya untuk mengambil unit karena ini udah selesai diganti baterainya yang drop ya. Nah, ini dia baterai yang bawaannya, platnya juga masih nempel di sini. Jadi saya pakai plat yang baru, plat nikelnya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton. Terima kasih juga supportnya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.